Tiba-tiba ada seorang dokter membuka pintu ruangan itu dan berkata bahwa ia akan segera pulang. Selebihnya pekerjaan diselesaikan oleh si supir taksi itu yang ternyata berprofesi sebagai seorang dokter juga. Kemudian menyusul perawat memberitahukan bahwa semuanya sudah siap. Akhirnya si supir taksi itu mengganti baju operasinya. Ternyata ia adalah seorang dokter bersalin yang sedang melakukan kuret kepada pasiennya. Sembari melirik ke arah pasiennya, si supir taksi itu masih melakukan operasinya. Soa dan Gisap dibawa pulang ke rumah panti asuhan yaitu Rumah Harapan. Sambil berjalan, Soa menggandeng tangan Gisap. Soa bertanya kepada Gisap apakah ia pertama kali ke rumah panti asuhan ini. Di kejauhan tampak anak-anak panti bergembira menunggu kedatangan Soa. Anggap sebagai rumahmu, ujar ibu panti kepada Gisap. Di sana Gisap melihat foto Soa berpakaian seragam dan banyak medali yang tersusun rapi di etalase kaca. Gisap bertanya ada apa dengan mata Soa. Alat apakah ini? Tanya Gisap kepada ibu panti. Itu adalah mata untuk menuntun Soa, jawab ibu panti. Tapi Soah tidak mau menerimanya, ujar ibu panti lagi. Padahal ia membutuhkan alat itu saat ini, ujar ibu panti. Suster panti itu membawa selimut dan mengantarkan Gisap ke kamar bawah tanah. Apakah kau yakin ingin tidur di kamar ini? Sangat dingin, tanya suster panti. Tidak apa, sebab aku merasa nyaman di sini, jawab Gisap. Di dinding kamar itu penuh dengan lukisan-lukisan. Ada foto seorang pria remaja dipajang di sana. Siapakah ini? Tanya Gisap kepada suster panti. Ia adalah Dong Hyun, pemilik kamar ini, jelas suster panti sambil menyalakan penerangan. Di manakah ia sekarang? Tanya Gisap kembali. Dia ada di surga, jawab suster panti. Gisap pun terkejut mendengarnya. Di kamarnya Gisap memandangi foto-foto Soa bersama adiknya. Soa sedang meraba foto-fotonya dan ibu panti pun memperhatikannya dari belakang. Di kantor polisi sedang melanjutkan penyelidikannya. Data-data yang dipegang belum ada satupun yang cocok. Detektif memeriksa plat nomor mobil yang sesuai dengan data yang ada. Namun penyelidikan pun belum membuahkan hasil. Tibalah penyelidikan dilakukan di klinik kandungan Jun. Detektif melihat pintu itu tertutup rapat. Di sana ada tulisan tidak melayani praktek sejak 2009. Dengan memakai 2 mobil, hari itu anak di panti asuhan pergi berwisata. Tinggallah Soa dan Gisap di rumah panti asuhan itu. Sang detektif pun masih menyesuaikan nomor plat mobil yang terparkir di parkiran klinik itu. Tiba ada seorang pria menghampirinya dan bertanya, sedang apa kau? Aku hanya memeriksa sesuatu, jawab detektif. Kemudian detektif bertanya balik, apakah ini mobilmu? Ternyata di depannya adalah sang supir taksi tersebut. Sang supir taksi merogoh kunci mobil dan membuka pintu mobil di sebelahnya. Pintu itu terbuka dan ia memasuki mobil tersebut. Ia bersiap menghidupkan mobilnya, tiba-tiba detektif mengetuk kaca mobil itu dan bertanya. Kaca mobil pun dibukanya. Apakah kau tahu siapakah pemilik mobil itu? Tanya detektif. Aku tidak tahu, jawab sang supir taksi itu sambil membenarkan kacamatanya. Detektif pun melihat jam yang dipakainya itu sesuai dengan kesaksian Soa. Detektif juga memperhatikan kode nomor yang tertera di kaca mobil tersebut. Ia menyesuaikan kode nomor itu dengan yang ada di ponselnya. Ternyata ada kecocokan yang tertera di nomor itu. Akhirnya detektif itu kembali menghampiri sang supir taksi sambil menghidupkan alat perekam suara. Ia menahan kaca jendela mobil tersebut. Tunggu sebentar, ujar detektif itu. Ada apa? Tanya sang supir taksi. Kemudian detektif menunjukkan tanda pengenalnya. Bolehkah aku melihat KTP-mu? Tanya detektif. Dengan tersenyum sinis, supir taksi itu memberikan KTP-nya. Foto di KTP itu tidak jelas. Apakah kau ada identitas yang lain? Tanya detektif. Kemudian KTP itu diambil kembali oleh si supir taksi, namun dengan sengaja ia menjatuhkannya ke lantai. Sayangnya detektif mengambil KTP yang terjatuh itu. Dengan cepat sang supir taksi membuka dan mendorong paksa pintu mobilnya. Belum sempat ia berdiri, detektif itu ditendang oleh si supir taksi itu. Detektif kembali terjatuh. Kemudian ia menghampiri detektif itu. Namun sempat ditahan dan dibanting oleh detektif itu. Terjadilah pergulatan sengit antara detektif dan si supir taksi itu.